warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, baik semua ya. Ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kalian sudah siapkah untuk belajar hari ini? Siap. Siap. Ayo, Mbak Aini, luruskan duduknya. Ya. Tolong makanannya taruh dulu ya. Ya. Hormati yang di depan. Ayo Mbak Aini, duduknya yang rapikan. Jangan ngobrol sama temennya. Nah ya ini, sudah. Diam ya, jangan berisik. Nah, sudah? Nah, sudah kan? Kalau begini kan enak didengar, tidak ramai. Nah, sebelum itu, Ibu ingin ketua kelas untuk membaca doa pagi ini. Mbak Naya, silahkan dipandu doa untuk pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Start. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu akan mempresentasi kalian terlebih dahulu ya. Baik. Ira, hadir? Hadir. Naya, Hadir. Aini, Hadir. Ifatur, Hadir. Ika, Hadir. ya, hadir semua kan? Ya. Selanjutnya, Ibu ingin menanya kepada kalian tentang pelajaran kemarin. Pelajaran kemarin tentang nilai-nilai dan ciri-ciri kebahasan pada hikayat dan cerpen kan? Sudah paham semua tentang itu? Paham. Paham. Sudah tidak ada yang bingung ya? Ya. Nah, Ibu sekarang akan menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian mampu mengubah cerita hikayat menjadi cerpen dan mempresentasikan ke depan. Nanti dibentuk beberapa kelompok. Ibu yang akan menentukan kelompoknya. Ya, baik. Sekarang tugas kalian adalah kalian cermati cerita hikayat dan contoh cerpen yang Ibu berikan ya. Ibu berikan terlebih dahulu ya. Seperti ini. Nah, sudah Ibu beri ya. Tolong kalian baca dan cermati baik-baik cerita hikayat dan cerpen tersebut ya. Ya. Ibu beri waktu 30 menit untuk membaca dan mencermati hikayat dan cerpen tersebut. Baik, waktu sudah habis. Sekarang Ibu akan menanyakan kepada kalian, yaitu tentang alur pada hikayat dan alur pada cerpen. Ada yang masih tidak tahu tentang alur? Itu apa? Ya, Mbak Ira. Jadi, alur adalah rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat yang membentuk rangkaian cerita yang utuh. Jadi, alur itu adalah jalan cerita pada cerita hikayat maupun cerpen. Seperti itu.
Sekarang adakah yang mau bertanya tentang perbedaan alur pada hikayat dan cerpen? Ya. Ya, Mbak Aini, apa pertanyaan tentang alur pada hikayat dan cerpen? Silahkan sampaikan pertanyaannya. Nah, bagus sekali pertanyaannya. Jadi pertanyaan Mbak Aini adalah bagaimana alur pada hikayat dan alur pada cerpen. Jadi di sini adalah perbedaan alur pada hikayat dan cerpen. Begitu Mbak Aini? Ya. Ya. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan alur pada hikayat dan pada cerpen. Mungkin sebelum Ibu menjelaskan, adakah dari kalian yang tahu tentang perbedaan alur pada hikayat dan cerpen? Tidak tahu ya? Ya baik, Ibu akan menjelaskan tentang perbedaan alur pada hikayat dan cerpen. Jadi, perbedaan alur pada hikayat dan cerpen yaitu yang pertama, pada hikayat alur yang digunakan adalah alur mundur dan alur berbingkai. Alur berbingkai ini adalah alur yang menghadirkan cerita yang lain dalam cerita tersebut. Biasanya dalam hikayat terdapat tokoh lain yang menceritakan kisah yang lain di dalam cerita tersebut. Ya, yang selanjutnya pada cerpen ini biasanya menggunakan alur berpola maju, berpola mundur, bahkan berpola campuran, maju mundur, begitu. Sudah ya. Selanjutnya, oh ya, sebelum itu masihkah ada yang bingung tentang perbedaan alur hikayat dan cerpen? Sudah paham semua kan? Sudah. Selanjutnya, Ibu akan membentuk kalian beberapa kelompok ya. Ibu yang akan menentukan ya? Atau kalian yang menentukan sendiri? Ya. Baik, kelompoknya kalian tentukan sendiri ya. Ya. Nah, Ibu beri waktu 10 menit untuk menentukan kelompok kalian. Anak-anak, sudahkah kalian duduk dengan kelompok masing-masing? Sudah ya. Selanjutnya, kalian diskusikan bersama kelompoknya dan identifikasi alur cerita hikayat dan cerpen yang sudah kalian baca, dan kemudian kalian tentukan perbandingan alur cerita hikayat dan cerpen pada cerita hikayat yang sudah Ibu beri. Kemudian kalian ubah cerita hikayat itu menjadi sebuah cerita pendek. Sebelum kalian mengubah cerita hikayat menjadi cerpen, Ibu akan menjelaskan sedikit bagaimana cara mengubah cerita hikayat dan cerpen. Yang pertama, pilih hikayat yang kalian inginkan, lalu baca dan pahami isinya. Yang kedua, ringkaslah atau buatlah sinopsis penggalan hikayat tersebut. Yang ketiga, buatlah daftar konflik antar tokoh dan penggalan hikayat itu. Yang keempat, pilih konflik yang menarik berdasarkan data konflik yang kamu buat. Yang
terakhir yaitu yang kelima, kembangkan pilihan konflik tersebut menjadi cerita pendek. Sudah paham tentang mengubah cerita hikayat dan cerpen? Sudah ya? Sudah? Oke. Ibu beri waktu untuk berdiskusi dan mengerjakan tugas tersebut. Ibu beri waktu 35 menit untuk berdiskusi dan mengerjakan tugas tersebut ya. Cukup atau masih kurang waktunya? Cukup ya. Silahkan kalian diskusikan bersama kelompoknya berdasarkan waktu yang sudah ibu buat. Waktu dimulai dari sekarang. Silahkan. Waktu 35 menit sudah habis. Silahkan kelompok yang mau tampil terlebih dahulu. Baik, kelompok 2 ya. Silahkan untuk mempresentasikan hasil kerjanya ke depan. Yang lain tolong simak dan pahami. Kalau kalian berkomentar, silahkan, akan ada waktu untuk bertanya bahkan berkomentar ya setelah teman kalian yang di depan selesai. Nah, silahkan kelompok 2. Baik, dari hasil presentasi teman kalian yang tadi, siapakah yang mau bertanya atau berkomentar tentang presentasi temannya yang tadi? Silakan kelompok 3, perwakilan ya. Ya baik, Mbak Iva. Baik, silakan kelompok yang tampil untuk membalas komentar dari temannya itu. Baik, bagus sekali. Kelompok pertama yang tadi tampil sudah bagus, bahkan mereka mampu menjawab komentar yang muncul dari temannya. Selanjutnya kelompok yang terakhir, silakan maju ke depan. Yang lain tolong diam ya, perhatikan, jangan ngobrol sendiri atau sibuk sendiri ya. Baik, kelompok terakhir, silakan presentasikan. Nah, baik. Apakah ada pertanyaan dari kalian yang lain tentang presentasi hasil kerja temannya yang tadi? Tidak ada ya? Baik, selanjutnya ibu akan menyimpulkan pelajaran hari ini. Nah, itu bagaimana alur cerita hikayat dan cerpen dan cara mengubah cerita hikayat menjadi cerpen. Ibu ambil dari hasil kerja teman kalian, yaitu cerita hikayat yang berjudul Hikayat Si Miskin menjadi sebuah cerpen ya. Baik anak-anak, ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini, yaitu cara mengubah alur cerita hikayat menjadi cerpen. Yang pertama,
kalian memilih hikayat yang diinginkan. Yang kedua, ringkas dan buatlah sinopsis. Yang ketiga, buat daftar konflik antar tokoh. Yang keempat, pilih konflik yang menarik. Yang kelima, kembangkan pilihan konflik tersebut menjadi cerita pendek. Nah, sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tentang alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat yang membentuk rangkaian cerita yang utuh. Intinya, alur adalah jalan cerita pada cerita hikayat maupun cerpen. Nah, perbedaan antara cerita hikayat dan pada cerpen menurut alurnya, yaitu pada hikayat menggunakan alur mundur dan alur berbingkai bermacam-macam. Alur berbingkai itu ialah alur yang menghadirkan cerita yang lain dalam cerita tersebut. Sedangkan pada cerpen, alur yang digunakan pada cerpen yaitu menggunakan alur campuran. Alur berpola maju, berpola mundur, dan berpola campuran. Seperti maju mundur begitu. Nah, dari pembelajaran hari ini, Ibu akan memberi sedikit saran kepada kalian untuk lebih mengupayakan atau lebih banyak membaca cerpen maupun hikayat. Nah, itu sedikit penjelasan dari Ibu ya mengenai pembelajaran hari ini. Selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan menyampaikan materi tentang ikhtisar, yaitu ada hubungannya tentang cerita hikayat dan cerpen. Kalian tolong pelajari di rumah dan cari tahu apa itu ikhtisar dan perbedaan tentang hikayat dan ikhtisar. Begitu. Ya, cukup. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan. Semoga bermanfaat. Ibu cukupkan untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.